Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Pedang tulang itu melayang ke udara, bagai ikan perak yang tersesat di laut dalam, lenyap dengan cepat di balik bulan merah tua. Cahaya bulan turun, memandikan kota. Namun pedang itu masih tertinggal. Ning Changjiu menggendong Ning Xiaoling yang terluka kembali ke dalam rumah, mengambil obat yang telah disiapkannya untuk menyembuhkan lukanya. Zhao Xianger berdiri di sampingnya, mengamati noda darah di gaun Tao Ning Xiaoling yang robek, jejak energi pedang yang tersapu bersih, dan memujinya, bagus sekali. Di luar dugaanku, Ning Xiaoling menyeka darah dari dahinya, menatap Zhao Xianger, tersenyum, dan berkata, terima kasih, kakak senior. Zhao Xianger, memegang payung, berdiri di samping, memperhatikan Ning Changjiu membalut lukanya. Ia bertanya, ketika kakak seniormu dan aku kembali hari itu, kami tidak langsung menemuimu karena kami takut Nyonya Bai akan curiga. Tapi aku masih tidak mengerti bagaimana Ning Changjiu bisa membuatmu mengerti semua ini hanya dengan beberapa patah kata. Ning Xiaoling teringat kejadian hari itu, ketika ia sedang berkultivasi di rumah. Alamnya, yang telah lama stagnan, tiba-tiba mengendur, menembus dua alam minor dalam satu gerakan, mencapai alam atas Tongxian. Ia sangat gembira dan ingin segera memberitahu kakak seniornya. Kemudian, kakak seniornya dan Zhao Xianger kembali, tetapi sekembalinya mereka terlibat dalam tawar-menawar sengit di halaman, lalu terlibat dalam perkelahian yang sengit. Awalnya ia mengabaikan kekhawatirannya, tetapi tiba-tiba menyadari bahwa kakak seniornya tampak ketakutan dan cemas. Ia diliputi kekhawatiran, bertanya-tanya apakah Xianger akan membunuhnya dalam kemarahan. Karena alamnya telah berkembang pesat, ia seharusnya memiliki pengaruh untuk melindungi kakak seniornya. Dengan pemikiran ini, ia pergi, tetapi begitu tiba di sana, ketakutan kakak seniornya lenyap. Kakak seniornya menyela, menyuruhnya menunggu sampai ia mencapai alam abadi atas sebelum bertarung dengan Xianger. Ia bisa merasakan emosi kompleksnya, sebuah fakta yang kebetulan ia alami. Ia samar-samar mengerti bahwa kakak seniornya pasti tahu tentang terobosan misteriusnya, mungkin bahkan merencanakannya, tetapi entah mengapa ia tidak bisa berbicara langsung. Sekembalinya di rumah, ia kembali melancarkan pendekatan verbal dan psikologis, dan saat itu, ia telah memahami situasi dan menanggapinya dengan beberapa komentar jenaka. Ning Xiaoling merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya memikirkan hal ini, ternyata mereka telah hidup di bawah pengawasan Nyonya Bai selama sebulan terakhir. Pantas saja Suster Xianger berkata bahwa setibanya di mata air kuning, ia kebetulan melihat Nyonya Bai mendorong kursi roda. Kebetulan seperti itu mustahil. Agaknya, Suster Xianger kemudian mengonfirmasi bahwa ia sedang dimata-matai dan diam-diam memberitahu kakak laki-lakinya tentang kejadian tersebut. Kakak laki-lakinya, pada gilirannya, menyadari bahwa serangan pertama Nyonya Bai akan menargetkannya, yang terlemah di antara mereka. Jadi, setelah membunuh Yan Luo dan Bai Wuchang, ia telah menjadi wadah yang menjaga keseimbangan kota, mendapatkan dua wilayah kecil tanpa alasan yang jelas. Kedua wilayah ini sangat penting untuk kelangsungan hidupnya. Alam-alam ini seharusnya diperuntukkan bagi kakak laki-lakinya, tetapi ia tidak mengambilnya, bahkan menerima 200 pukulan dari saudari Xianger tanpa hasil, hanya demi akting. Pipi Ning Xiaoling memerah saat memikirkan hal ini, merasa seperti ia telah hidup sia-sia selama sebulan, hanya butuh waktu yang singkat untuk bereaksi. Bisik Zhao Xianger pelan, menandakan ia masih menunggu jawaban. Ning Xiaoling sedikit bergidik dan tersadar kembali. Ia menatap wajah cantik Zhao Xianger, yang membuat jantungnya berdebar kencang. Ia pikir ia mampu menilai semua ini terutama karena ia dan kakak laki-lakinya seirama. Ia tidak mungkin membocorkan rahasia seperti itu kepada saudari Xianger, bukan? Ning Changjiu sudah berbicara untuk menyelamatkannya, tentu saja karena Xiaoling kita pintar dan cerdik. Zhao Xianger tidak begitu percaya dan berkata, apakah kau menyembunyikan sesuatu dariku? Ning Xiaoling menggelengkan kepalanya dengan tegas dan berkata, tidak, saudari Xianger sangat pintar, bagaimana mungkin aku menyembunyikan sesuatu darimu? Zhao Xianger mendengus, jangan bicara seperti kakak seniormu. Ning Xiaoling diam patuh. Zhao Xianger mengambil pedang tulang itu. Karena terlalu keras, pedang itu tampak sangat rapuh. Setelah jatuh ke tanah, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tulangnya. Ia memandanginya sejenak, dan ketika ia berpikir bahwa itu mungkin bagian tubuh yang dilukai Nyonya Bai, ia merasa mual. Ia memastikan bahwa tidak ada sisa kekuatan spiritual di sana dan berkata, kapan menurutmu pedang kedua akan datang? Ning Changjiu sudah membuat rencana dalam benaknya dan berkata, pedang kedua tidak akan jatuh dalam jangka pendek, karena Nyonya Bai juga tahu bahwa ia tidak bisa membunuh siapapun dengan pedangnya sekarang. Impulsif hanya akan membuatnya kehilangan semua kartu trufnya. Ia akan menyerang ketika kita tidak menduganya, atau ketika kita tidak berdaya untuk membela diri. Zhao Xianger setuju, berkata, tapi kita tidak boleh lengah. Situasi di kota ini semakin memburuk. Jika kota ini menjadi kota mati dalam beberapa hari, maka semuanya akan sia-sia. Ning Changjiu mengangguk, kita tidak bisa menunda lebih lama lagi.
Zhao Xianger berkata, setelah serangan ini gagal, Nyonya Bai praktis berada di ujung tanduk. Ning Changjiu menambahkan, tapi kita masih berhati-hati. Petik 2. Kita berhati-hati, katanya, takut membunuh Nyonya Bai akan tiba-tiba mengganggu keseimbangan kota. Zhao Xianger menatapnya, seolah menunggunya melanjutkan. Ning Changjiu menarik napas dalam-dalam dan berkata, sesuai rencana. Zhao Xianger menggigit bibir bawahnya, suara dengungan pelan terdengar dari hidungnya, agak enggan. Titik titik titik. Titik titik titik. Keesokan harinya, seekor burung yang terbuat dari tulang putih halus terbang melintasi halaman dan mendarat di atap halaman mereka. Burung kecil itu berkicau dan meninggalkan sepucuk surat. Ditulis dengan darah, itu adalah deklarasi perang. Ning Changjiu menerima surat tantangan itu, mengangkat kepalanya, melirik bulan merah tua di langit, dan mengangguk setuju. Titik titik titik. Di sisi lain mata air kuning, Nyonya Bai, berbalut mantel bulu rubah, perlahan tiba di bawah atap, mendorong kursi rodanya. Ia mengulurkan tangan rampingnya, dan burung tulang putih yang kembali mendarat di atasnya. Ia menggodanya sebentar, lalu mengerahkan kekuatan tiba-tiba, menghancurkannya menjadi debu. Ia memutar jari-jarinya di telapak tangannya, membuat debu tulang berhamburan. Dengan tangan yang lain, ia mengetuk pelan sandaran lengan kursi, mengurangi tekanan pada Subai. Beban di dada pemuda kurus itu terangkat, dan tubuhnya tiba-tiba rileks. Ia berbaring tengkurap di tanah, tetapi alih-alih bangkit, ia malah bertanya, serangan pertama ini sudah gagal. Kau tak bisa menang. Kau tak bisa memotong lenganmu sendiri untuk mengasah pedang. Nyonya Bai memainkan pedang tulang di tangannya, ekspresinya santai, seolah tak terpengaruh oleh kegagalan sebelumnya, aku masih punya 2 pedang. Apa terburu-buru? 2. Subai mengerutkan kening. Nyonya Bai tidak menjawab, hanya tertawa. Bagaimana menurutmu tentang hidupku? Subai mengungkapkan isi hatinya, dosa yang tak terampuni, tidak ada akhirat. Nyonya Bai memejamkan mata, tertawa terbahak-bahak. Aku hanyalah monster yang cukup beruntung untuk bertahan hidup di dunia ini. Aku mencari jalan agung menuju surga. Apa perbedaan hakiki antara aku dan mereka yang abadi? Akhirat, itu hanyalah penghiburan bagi mereka yang frustrasi di dunia ini. Jika kau tidak dapat menemukan jalan agung dalam hidup ini, kau tidak akan menemukannya dalam kekekalan. Saat ia berbicara, senyumnya perlahan memudar. Jika mereka tidak ikut campur, kerajaan mitologi pasti sudah berdiri. Kau akan menjadi kepala istana, dan aku akan merancang cara untuk membangun 9 istana Yama yang identik. Saat itu, bukan hanya Nanzu, tetapi ini akan menjadi aula pahlawan bagi para mayat hidup di seluruh dunia. Merekalah yang sungguh tak termaafkan, mereka yang bertanggung jawab atas kematian seluruh kota. Bisik Subai, mitologimu palsu. Bahkan tanpa mereka, cepat atau lambat kota ini akan runtuh. Nyonya Bai terdiam, akhirnya mendesah seringan awan. Inilah inti dari segalanya. Tapi bagaimana mungkin? Nyonya Bai masih belum bisa memahaminya. Jika bukan karena bencana yang melanda langit dan bumi, siapa yang bisa membunuh dewa sebesar itu? Subai berkata, tuanku pernah menceritakan sebuah kisah kepadaku bahwa satu-satunya yang bisa membunuh dewa di dunia ini adalah dewa-dewa yang lebih kuat. Ekspresi Nyonya Bai tenang, tetapi diwarnai kegilaan. Ia tertawa pelan dan berkata, ya, semua orang akan mati. Jika aku mati di kota ini, kau bisa memasak dan memakan tulang-tulangku. Di masa depan, kau mungkin bisa pergi lebih jauh dariku. Subai tidak memikirkan mitos merebus tulang demi keabadian. Ia tidak tahu apa perasaannya terhadapnya sekarang. Ketika ia mengatakan ini, ia menggelengkan kepalanya dengan tegas, mereka orang baik. Mereka peduli pada rakyat. Mereka tidak akan datang untuk membunuhmu sekarang. Orang baik. Nyonya Bai mencibir. Orang yang terbaring sakit lama tidak punya anak berbakti. Cepat atau lambat, mereka akan muak dengan tempat ini, dengan semua makhluk hidup di sini, dan berharap mereka semua mati. Lalu, dengan berlandaskan moralitas tertinggi, mereka bisa dengan sah membunuhku dan menghancurkan segalanya. Ketika Zhao Xianger, yang nekat dan ingin menghancurkan kota ini, bertekad untuk membunuhku, itulah kematianku. Subai diam-diam mengamati wajah cantiknya yang tak tertandingi tanpa menjawab. Sesaat kemudian, Nyonya Bai tertawa lagi. Tapi dari mana Zhao Xianger mendapatkan keberaniannya? Dia tampak lebih dingin daripada siapapun, tetapi dia ingin berperan sebagai pembunuh sekaligus orang suci. Dia terjebak dalam dilema. Jika dia diminta meninggalkan kota ini, dia tidak akan berani, dan dia tidak bisa. Subai mengamati ekspresinya yang terus berubah dan mengerti, dia sudah sedikit gila. Titik titik titik. Setelah beras dibagikan untuk hari itu, Hei Wuchang duduk sendirian di jalan dan memainkan sebuah lagu di erhunya. Dia menatap ke arah jembatan Naihe, busurnya bergetar cepat saat menyentuh senar, nadanya membawa kesedihan yang tak terlukiskan. Bulan merah tua di langit mendengarkan nyanyiannya dengan tenang. Ketika musik memudar, Nyonya Bai, di sisi lain bulan merah tua, memejamkan mata. Subai, yang terbaring di tanah, tiba-tiba merasakan kekuatan aneh mengalir ke dalam tubuhnya. Nyonya Bai meraihnya dan, dengan jari-jarinya, mencengkeram kepalanya, menyentakkannya. Adegan yang tiba-tiba itu mengejutkan Subai.
Tak mampu menahan diri, ia terpaksa memutar kepalanya dan menatap ke arah bulan merah tua. Sebulan yang lalu, ketika Nyonya Bai menganugerahinya kekuatan, ia menanamkan 2 bulan yang memudar di bahunya ke dalam matanya. 2 bulan yang memudar itu bagaikan benda suci yang diperoleh, memberinya otoritas dan kekuasaan, tetapi juga menimbulkan bahaya tersembunyi. Seperti roh bawaan, mereka dapat tercemar meskipun memiliki asal dan esensi yang sama. Kini, ia terpaksa membuka mata dan menatap bulan merah tua. Cahaya bulan merah tua jatuh ke matanya, seperti warna-warna cerah yang mengalir ke mata kosongnya, dengan cepat mengilhami kedua bulan yang memudar itu dengan rona yang tak terhapuskan. Darah menetes dari sudut matanya. Kenapa? Ia gemetar saat hatinya sakit, pertanyaannya bergetar karena ia akan terkontaminasi. Nyonya Bai mengangkatnya dengan memegang kepalanya, suaranya yang merdu bagaikan senandung setan, tulang-tulangku tertanam di tubuhmu. Kau adalah darah dagingku sendiri, tapi kau sebenarnya punya perasaan padaku. Bagaimana mungkin kau melakukan itu? Kau anak nakal, dan anak nakal pantas dihukum. Jadi, aku akan menghukummu dengan menjadikanmu pedang ketigaku. Bantu aku menembus dada mereka, dan kau akan menjadi anak baikku. Tidak, Subai menggelengkan kepalanya dengan susah payah, ingin berbalik dan lari, tetapi tulang punggungnya tetap tegak, menahannya di sana seperti pohon. Setelah beberapa saat, Subai benar-benar tenang. Ketika ia mengangkat kepalanya lagi, wajahnya tanpa ekspresi, dan bulan yang memudar di matanya telah berubah menjadi merah tua yang keruh. Nyonya Bai menatapnya dan berkata, berlutut. Subai mendengar perintah itu dan berlutut tanpa ragu. Nyonya Bai memegang bahunya, mengangkatnya dari tanah, dan menggendongnya, seolah-olah ia adalah pedang sungguhan. Ia menatap bulan, ekspresinya terpikat. Anak baik, malam ini, aku akan menceritakan sebuah kisah tentang peri yang terbang ke bulan. Ia mengangkat Subai dan melemparkannya dengan lembut. Bulan merah, dengan kekuatannya yang aneh, menarik Subai ke angkasa. Nyonya Bai sedang asyik dengan mahakaryanya, ketika tiba-tiba raut wajahnya berubah lagi. Ia merasakan seseorang menyelinap ke arahnya dari sisi lain mata air kuning. Siapa yang bisa lolos dari pengawasan bulan merah? Ia tiba-tiba teringat hari pertama gadis itu memasuki kota. Ia telah menerangi kota dengan bulan merah, tetapi tidak dapat menemukan jejaknya. Ia menyelimuti dirinya dengan burung hitam raksasa itu. Zhao Xianger, pikiran Nyonya Bai semakin skeptis. Alam Zhao Xianger kini bahkan lebih tinggi darinya. Jika ia menyeberangi mata air kuning dan tiba di sini, kota itu pasti akan runtuh dengan cepat. Tapi mengapa tidak ada gerakan sama sekali? Ia tidak ingin terlalu banyak berpikir, jadi ia mengulurkan tangannya ke arah Subai yang perlahan bangkit dan berteriak, kembalilah. Subai, yang sudah melayang di atas halaman, berhenti dan kembali ke halaman. Wajahnya yang kurus dan mata merahnya mengamati sekelilingnya bagai penglihatan malam seekor burung hantu yang waspada. Nyonya Bai juga menggunakan bulan merah tua untuk mengamati segalanya. Ia tahu Zhao Xianger memiliki kekuatan spiritual yang kuat yang menyerap semua cahaya, membuatnya hampir tak terdeteksi saat ia menyatu dengan malam. Namun, itu bukanlah tembus pandang yang sebenarnya, begitu ia meninggalkan bayangan, ia akan terungkap. Namun, orang pertama yang melihat Zhao Xianger adalah seorang gadis muda di dekat jembatan Naihe yang runtuh. Gadis itu, ramping, bersembunyi di sebuah rumah kosong di dekat jembatan, meringkuk dalam bayangannya, dengan hati-hati mengintip keluar setiap hari untuk memandangi jembatan itu. Ia tidak berani melangkah terlalu jauh, takut jika ia melakukannya, tubuhnya akan terkoyak seperti dahan yang terkoyak. Ia adalah Meng Po yang baru saja naik ke atas, sudah terikat dengan jembatan Naihe. Namun kini, jembatan itu telah hilang, dan wajar saja, tak seorang pun melintasinya. Ia merasa sangat tidak aman. Setiap hari, sambil tertidur, ia merasakan lengan dan kakinya terlepas dari tubuhnya, terbangun dari mimpi buruk. Yang paling mengerikan, ia bisa dengan jelas merasakan kemerosotan kota setiap hari. Ia tahu tak lama lagi, bahkan tanpa campur tangan eksternal, kota itu akan runtuh, dan segalanya akan hancur. Meskipun fantasinya tentang keabadian telah pupus sebulan yang lalu, pengetahuan tentang segala sesuatu yang pada akhirnya akan berakhir menusuk hatinya dengan rasa takut yang bagai pisau tajam, terkadang menusuk keberaniannya dan menyebabkan cairan asam mengalir. Maka, setiap hari, ia menyendok semangkuk sup Meng Po dari mata air kuning dan meminumnya sendirian. Awalnya, setelah Fengdu dibangun dan menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi semua hantu di Provinsi Selatan, ia, yang berdiri di ujung jembatan, seharusnya memberikan sup Meng Po kepada setiap jiwa yang menyeberangi jembatan ke sisi lain dunia bawah. Sup ini akan membantu mereka melupakan masa lalu. Namun kini, ia adalah satu-satunya peminum sup Meng Po, menggunakannya untuk melupakan ketakutannya hingga perlahan muncul kembali. Kemudian ia menyendok semangkuk lagi, minum lagi, dan melupakan lagi. Siklus ini berulang, siklus melupakan dan mengingat. Ia meringkuk di paviliun terpencil di samping jembatan Naihe, mengamati segala sesuatu dengan tatapan bodoh, mencemaskan segala sesuatu, hanya berharap suatu hari, tanpa menyadari apapun, ia akan mati diam-diam bersama kota itu. Namun hari ini, dengan sentakan kesadaran,
ia menyadari seseorang telah melewati jendela, tetapi tak dapat melihatnya. Dengan ragu, ia mendongak, dan tiba-tiba, bayangan di depan jendela semakin dalam, seperti jurang yang menyedot segalanya. Kemudian, di bawah jurang itu, ia menyadari, sebuah rok putih berkibar lembut. "Siapa kau?" tanya gadis itu, secara naluriah. Kemudian, menyadari bahwa ia seharusnya tak berbicara. Orang yang diam-diam menyeberangi sungai itu pastilah seseorang yang sangat berkuasa. Seharusnya ia berpura-pura tidak memperhatikan. Lalu, dengan tamparan palsu, ia menepuk-nepuk bagian depan tubuhnya, lalu membuka telapak tangannya dan melihatnya, berpura-pura polos, berkata, "Itu cuma nyamuk." Pria itu tampak tak menyadari aktingnya, hanya mengulurkan tangan, melepaskan tangannya, lalu memasukkannya kembali ke dalam lengan bajunya sebelum menyelinap pergi. Gadis itu, berpakaian sipil, menatap benda yang ditinggalkannya, mengerutkan kening. Itu adalah selembar kain hitam. Ia sedikit mengingatnya, tetapi tidak ingat di mana ia pernah melihatnya. Ia dengan hati-hati menyimpannya, lalu dengan berani menjulurkan kepalanya keluar rumah. Melihat sekeliling, ia mendapati pria itu telah lenyap dari pandangan. Di halaman, Nyonya Bai mencengkeram mantel bulu rubahnya erat-erat, merenungkan Feng Du ini berulang-ulang, merasa tak terbayangkan. Feng Du ini pasti akan runtuh. Namun, ia belum runtuh, hukumnya masih utuh, dan dunia lain dari dunia kecil ini seharusnya tidak hancur. Jadi, bagaimana Zhao Xianger bisa menyelinap masuk? Jika ia tidak meninggalkan sesuatu di tepi dunia bawah, ia tidak akan menyadarinya sampai Zhao Xianger mencapai gerbang halaman. Apakah ia telah menemukan kunci untuk membuka sisi lain? Mata gelap dan bibir merah darahnya diam, tanpa ekspresi. Ia berhenti berpikir. Wilayah kekuasaan Zhao Xianger tak jauh lebih tinggi darinya, dan ia adalah penguasa separuh kota. Jika ia berani mengambil risiko ini sendirian, ia akan, seperti yang dilakukannya hari itu, menjambak rambutnya, mempermalukannya tanpa henti, lalu mengulitinya hidup-hidup. Ia bersandar di kursinya, seolah kursi roda biasa ini juga merupakan singgasana tulang. Pikiran Nyonya Bai bergerak. Menggunakan bulan merah tua sebagai medium, ia mengirimkan pikirannya, satu perintah demi satu, ke setiap sudut separuh kota ini. Mayat-mayat yang tak terhitung jumlahnya melayang keluar dari rumah mereka, membuka mata mereka yang ternoda oleh bulan merah tua, dan melayang seperti zombie ke jalan, menyerbu ke halaman Nyonya Bai bagaikan pasukan yang perkasa. Di suatu sudut, kepala sapi, dengan kepala sapi dan tubuh kerangkanya, menegakkan diri. Setelah kematian muka kuda, ia mewarisi kekuatan muka kuda, menjadi semakin kuat, tubuhnya semakin gemuk. Ia berdiri, menggenggam sepasang kapak batu yang berat. Tanduknya, meskipun rusak parah, tetap tebal dan tajam. Setelah menerima perintah Nyonya Bai, ia mengamuk, setiap langkah tegas meninggalkan jejak kaki sedalam beberapa kaki. Ia berniat menerjang langsung melintasi mata air kuning dan membunuh di seberangnya. Nyonya Bai beralasan bahwa karena Zhao Xianger berani mengambil risiko seperti itu sendirian, ia akan memerintahkan Niutu untuk langsung menyerang istana hakim dan membunuh Ning Changjiu serta Ning Xiaoling. Ning Xiaoling sudah tidak mampu lagi bertarung. Meskipun Ning Changjiu memiliki kemampuan yang luar biasa, kekuatannya masih rendah, ia bahkan belum berhasil membunuh si tukang daging dengan beberapa serangan hari itu. Pertempuran yang berkepanjangan tidak akan membuatnya sebanding dengan Niutu. Setelah itu, ia mengendalikan bulan merah untuk mengamati langit dan bumi, berharap dapat mengungkap kelemahan Feng Du. Di jalan yang panjang, sesosok hitam pekat muncul. Di balik bayangan, rok putih saljunya berkibar di setiap langkah. Ia menutupi kepalanya dengan 9 helai bulu saat menyeberang jalan. Pedang panjangnya, terhunus, memancarkan garis panjang bagai pelangi saat ia menerjang langsung ke tumpukan mayat. Bagai asap dan debu yang mengepul, pedang itu menyapu tumpukan mayat bagai pusaran angin, mengiris tubuh-tubuh yang tak terhitung jumlahnya dan mengubahnya menjadi kabut hitam yang meleleh di malam hari. Rok putihnya berkibar, meluncur menembus kabut hitam tanpa noda sedikit pun. Gadis itu terus maju dengan cepat, pedang panjangnya menghunus bagai gandum, mencabik-cabik mayat-mayat itu berkeping-keping. Tebasan pedangnya naik turun dengan kecepatan yang tajam dan dahsyat, dan dalam sekejap, ia telah menyapu bersih jalanan dari mayat-mayat bagai pusaran angin. Langkah kaki sosok itu masih terngiang, seolah mengukur arah halaman Nyonya Bai. Hati Nyonya Bai bergetar, dan ia berteriak pada Subai yang kini ternoda di hadapannya, "Bunuh dia!" Ya, Subai segera menurut, lalu melayang dan melesat keluar rumah. Ekspresi Nyonya Bai muram. Ia telah memastikan dari gerakan pedangnya bahwa itu adalah Zhao Xianger, tetapi bagaimana ia bisa lolos dari deteksi hukum kota ini? Di luar halaman, suara pertempuran jarak dekat mulai terdengar. Subai kini mewarisi banyak kekuatan terfragmentasi dari penguasa dunia bawah. Matanya, yang kini ternoda, tampak kejam dan tak berperasaan, dan kekuatannya bahkan lebih besar. Di separuh kota ini, wilayah kekuasaannya hanya kalah dari Nyonya Bai. Namun Nyonya Bai tahu ia tak bisa menahan Zhao Xianger terlalu lama. Melalui cahaya bulan merah tua, ia bisa melihat jalan panjang di luar halaman.
Di bawah naungan burung hitam pekat itu, cahaya pedang yang cemerlang menebas berulang kali, mengikuti jalur paling sederhana, dengan kecepatan luar biasa, persis seperti ketika ia memberi Ning Changjiu pukulan di halaman. Meskipun wilayah Subai tidak lemah saat ini, ia sangat tidak berpengalaman dalam pertempuran. Setelah satu pertemuan saja, gerakannya benar-benar tertahan, dan ia dipukul mundur selangkah demi selangkah, hampir tanpa kesempatan untuk melawan. Nyonya Bai menarik napas dalam-dalam, seolah mengambil keputusan. Di tempat lain, kepala banteng telah melompat dari mata air kuning dan bergegas ke sisi lain, mengukir kawah yang dalam di bumi. Ia muncul dari kawah dan mulai berlari dengan kecepatan penuh, menghancurkan gerbang, rumah, dan tembok yang menghalangi jalannya. Ia bagaikan badai hitam, mengayunkan kapak besarnya di tangan, menerjang maju dengan kekuatan tebasan. Saat kepala banteng mendarat, bangunan-bangunan di seluruh kota mulai sedikit miring ke arah barat. Nyonya Bai mengerutkan kening, kebingungannya semakin menjadi. Ia tahu ini karena simetri sisi lain. Wilayah kepala banteng menguasai sisi itu, dan kota tidak dapat dengan cepat menemukan wadah untuk menjaga keseimbangan wilayahnya, sehingga terpaksa miring perlahan. Namun ini berarti, pantai seberang, belum tertembus. Jadi, mengapa Zhao Xianger bisa mengabaikan aturan ini? Benturan pedang dan golok di luar jalan panjang itu mengganggunya. Dalam benaknya, ini masih dunianya, dan ia adalah seorang raja yang diasingkan, ditakdirkan untuk naik tahta suatu hari nanti. Namun, seseorang berani terang-terangan mengabaikan hukum dunia ini. Tak tertahankan, ia mengangkat tangannya, siap untuk menebasnya dengan pedang. Dengan pikiran itu, ia segera mengulurkan tangan lainnya untuk menahan diri, menggertakkan gigi dan berseru, "Bai Ling. Kau benar-benar gila." Nyonya Bai mencengkeram pergelangan tangannya, menyadari keadaan pikirannya saat ini. Saat berkomunikasi dengan Subai, ia merasakan berbagai kesadaran terus-menerus berbenturan di dalam dirinya, masing-masing berebut kendali. Hal ini menyebabkannya sakit kepala dan jengkel, dan ia berharap bisa mengambil pedang tulangnya dan mencabik-cabik dirinya sendiri. Saat binatang berkepala banteng itu mengamuk di seberang, Feng Du, untuk menjaga keseimbangan, menyalurkan sebagian besar kekuatan fundamental dunia ke dalam tubuh Subai. Ini adalah upaya mati-matian untuk menjaga keseimbangan, upaya mati-matian untuk memuaskan dahaga. Suatu hari, dunia ini, yang dilemahkan oleh aliran kekuatan yang berlebihan, akan hancur lebur oleh sinar matahari di luar sana. Subai, yang diberkahi kekuatan luar biasa, semakin tangguh menghadapi serangan gencar lawan. Meskipun tidak dapat menemukan celah dalam serangan lawan, wilayah kekuasaannya sendiri dan pertahanannya yang cermat mencegahnya mengalami kerusakan serius. Nyonya Bai tercengang, bertanya-tanya mengapa Zhao Xianger tidak mengalahkan Subai setelah begitu banyak serangan. Apakah dia sengaja menekan wilayah kekuasaannya untuk menyusup ke tempat ini? Dia masih belum bisa mengerti. Dalam penglihatan Hong Yue, banteng gila itu telah menyerbu ke halaman istana hakim. Ia mengayunkan kedua kapaknya seperti angin puyuh, menebas semua yang ada dalam jangkauannya. Matanya bersinar merah tua yang begitu merah hingga tampak membara dengan lava cair. Tubuhnya yang besar, ditopang oleh kerangkanya, sama megahnya seperti gunung, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Ia menyerbu ke halaman dengan sekuat tenaga, menghantamkan kedua kapaknya ke tanah dengan kekuatan yang begitu dahsyat hingga tanah bergetar. Ia meraung, mengumumkan kedatangannya. Ini adalah kedua kalinya dalam hidupnya ia berpacu dengan gagah berani. Pertama kali sebelum kematiannya, ketika ia menerobos jalan-jalan yang tak terhitung jumlahnya, menghancurkan pintu-pintu kayu yang tak terhitung jumlahnya, menerobos jalan-jalan panjang, dan merobek segalanya sebelum akhirnya ambruk di halaman ini. Ning Qinsui memenggal kepalanya dan mempersembahkannya kepada Nyonya Bai. Kedua kalinya adalah sekarang. Namun, alih-alih berpacu dengan keempat kakinya, ia kini berjalan tegak, seperti manusia, setiap langkahnya membawa beban yang berat. Ia tak lagi merasa seperti binatang buas, melainkan seorang prajurit yang berpacu di padang gurun. Keberaniannya yang tak kenal takut dan kekuatannya yang luar biasa membuat mereka yang pernah memperbudaknya gemetar dan memohon belas kasihan sebelum dicincang tanpa ampun di bawah kapak-kapaknya yang besar. Ia mencengkeram kedua kapaknya, dadanya yang tegap terbuka, mata merahnya berkilat-kilat dengan cahaya redup. Ia meraung lagi, kepalanya terjulur ke depan. Ia tahu orang-orang yang ingin dibunuhnya ada di dalam rumah. Mereka mendengar aumannya, tetapi takut menghadapinya. Namun, siapa yang bisa bersembunyi? Ia mengaum dengan penuh semangat, mengangkat kapaknya, dan menebas rumah di depannya. Tepat saat hendak mendobrak pintu, sebilah pedang menyembul dari celah. Kilatan cahaya pedang, bagaikan naga air yang bangkit, melesat ke depan. Kemudian, pedang itu meluncur menembus celah dan menghunjam tepat ke kerangka dada banteng. Cahaya pedang itu berputar-putar, berubah menjadi api yang membakar, menembus tulang, dan menghanguskan seluruh kerangka. Banteng itu tak mengerti. Ia tak merasakan sakit, tetapi ia bisa merasakan kekuatan hidupnya memudar. Tentu saja, ia tak mau diam dan menunggu ajalnya sendiri. Ia mengangkat kapaknya yang berat dan mengayunkannya. Lengannya besar, kapaknya berat.
Momen itu seharusnya secepat kilat, tetapi disalip oleh kilatan cahaya pedang yang bahkan lebih cepat. Pintu tiba-tiba terbuka, dan di dalam ruangan yang gelap gulita, sesosok muncul, pedang di tangan. Dengan ayunan tiba-tiba, banteng itu mengangkat kapaknya, memutuskan kedua tangannya di pergelangan tangan. Kemudian, sambil menekan pedang ke dada banteng, ia menyerbu ke depan. Pada suatu titik, kedua sosok itu tiba-tiba berhenti bersamaan. Suara berderak terus-menerus bergema saat pedang itu menembus inti tubuhnya, menebas, menghancurkan tulang belakang dan tulang dadanya. Binatang berkepala banteng itu mendengar suara berderak seperti petasan. Ia tidak merasakan sakit, hanya kehilangan kekuatan di lengannya. Ia melirik dan melihat bahwa lengannya telah hilang. Kemudian tubuh bagian atasnya mulai miring. Ia melirik lagi dan melihat bahwa tulang-tulangnya juga telah terpotong. Sebelum tubuh bagian atasnya menyentuh tanah, pedang itu telah terhunus dan terlempar, menusuk dahinya. Pria itu mencengkeram pedang dan memutarnya, memutuskan tanduknya yang masih berlumuran darah. Hanya dengan 3 serangan, binatang berkepala banteng itu, yang menyerbu ke depan dengan kekuatan yang tak terhentikan, terbunuh seketika. Ia mati tanpa menyadari siapa yang telah menyerangnya. Sosok yang telah menghunus pedang itu berhenti, menarik pedangnya, dan mengangkat wajahnya yang sangat cantik, menawarkan senyum tipis ke bulan merah. Nyonya Bai melihat senyumnya dan hatinya bergetar. Itu adalah Zhao Xianger. Ia memegang pedang panjang, dengan kuncir kuda yang rapi dan mengenakan pakaian pria, tampak gagah dan gagah. Jadi, siapa musuh Subai di luar halaman sekarang? Begitu pikiran ini terlintas di benaknya, suara perkelahian berhenti di luar pintu, pintu halaman terbuka, dan Subai perlahan melayang kembali ke dalam rumah dengan banyak bekas luka di sekujur tubuhnya. Nyonya Bai memegang pegangan tangga dengan erat, menatapnya, dan bertanya, di mana dia? Subai seperti boneka, dan suaranya datar dan tak bergerak. Dia kabur. Dia kabur. Dada Nyonya Bai terasa sesak. Ia mengerti, tetapi beberapa pikiran berkecamuk di benaknya, terus-menerus berdebat. Ia menutupi kepalanya, jari-jarinya tertanam dalam di rambut panjangnya, dan dengan tarikan tiba-tiba, ia langsung mencabut segenggam rambut panjang, tetapi rambut panjang itu tidak lagi sehalus sebelumnya. Ujung-ujungnya, ikalnya samar seperti rumput kering. Ia memandangi rambut panjang di tangannya dan berkata, menjijikkan. Di sudut jalan, Jiuyu akhirnya menarik kembali sosoknya yang menghalangi. Ning Changjiu bersandar di dinding, merapikan rok panjangnya yang seputih salju, dan melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada yang melihatnya. Ia mendesah sedih, berpikir bahwa Zhao Xianger begitu enggan berpakaian seperti pria, sementara ia sendiri bersedia berpakaian seperti wanita. Jelek sekali. Ia melihat rok yang terasa agak kekecilan di tubuhnya dan berkata dengan nada tidak puas. Kemudian, ia mengambil pedang dan mengukir formasi di tanah. Formasi langit terbang kecil. Mereka telah merencanakan ini sejak pedang pertama yang dijatuhkan Nyonya Bai dari langit, hingga mereka membunuh Niutu dan mayatnya yang tampak seperti 1000 tentara. Mereka ingin membuatnya gila karena stimulasi bertubi-tubi. Sebelum ia tiba, ia telah mengajari Zhao Xianger formasi langit terbang kecil dan juga menggambarnya di rumah tua. Ketika Nyonya Bai menyadari bahwa ia telah berulang kali ditipu, tak mampu menahan sifat iblisnya, ia bergegas keluar dari halaman, bertekad untuk membunuhnya dengan cara apapun. Ia kemudian menggambar formasi terbang kecil dan kembali ke rumah tua. Pada saat yang sama, Zhao Xianger membalikkan formasi terbang kecil itu dan kembali ke tempat ia meninggalkan formasi barunya, membunuh Nyonya Bai yang sepenuhnya dirasuki. Jika semuanya berjalan lancar, mata rantai terakhir, dan yang paling berisiko, adalah pikir Ning Changjiu saat titik-titik spiritual mulai bermunculan di sekelilingnya. Itu adalah pola formasi terbang. Jika Nyonya Bai muncul, ia akan membalikkan formasi dan segera pergi. Namun, halaman Nyonya Bai benar-benar sunyi. Keheningan panjang yang mematikan merajalela. Seolah-olah seluruh dunia membeku dalam embun beku, tak ada satu suara pun yang keluar. Keheningan yang mematikan ini terasa mengancam, dan membuatnya merasa sedikit gelisah. Ia memberanikan diri dari bayang-bayang dinding menuju cahaya bulan merah tua. Ia mengangkat kepalanya, menatap bulan merah tua, dan melambaikan tangan dengan provokatif. Meskipun ia tersenyum, ekspresinya sangat hati-hati, dan ia selalu waspada terhadap kemungkinan serangan pedang. Namun, halaman Nyonya Bai tetap sunyi senyap. Ia tetap tidak tergerak oleh provokasi Ning Changjiu. Nyonya Bai, yang kini terkulai di kursi rodanya, tertawa terbahak-bahak, suaranya mengerikan seperti gertakan gigi. Suara itu bergema tanpa henti di ruangan kecil itu, seperti nyamuk yang berterbangan di sekitar kursi rodanya. Ia tertawa sangat lama, tawa kegilaan, tawa mabuk. Ketika akhirnya ia mengangkat kepalanya, mata kanannya yang gelap dipenuhi darah, mengalir di pipinya yang pucat, menetes ke bulu rubah putih, pemandangan yang mencolok. Karena aku sangat ingin mati, maka kau boleh ikut denganku. Saat ia berbicara, kesadaran yang tak terhitung jumlahnya yang saling bertentangan di dalam tubuhnya mereda, berdengung dengan suara samar, hampir memohon, seolah mencoba menghentikan Nyonya Bai untuk bergerak lebih jauh. Namun Nyonya Bai akhirnya mengambil keputusan. Ia mengangkat kepalanya, darah mengalir di matanya.
Tawa pilu bergema dari halaman, kejahatan yang tak termaafkan, tidak ada kehidupan setelah kematian. Jadi kenapa? Aku ingin Fengdu ini menjadi peti matiku, batu nisanku, dan teman pemakamanku. Ia mengepalkan telapak tangannya dan mengepalkannya dengan kuat. Nyonya Bai, akhirnya menghunus pedangnya. Ini adalah serangan yang telah mengumpulkan seluruh kultivasinya seumur hidup. Saat niat pedang itu muncul, seluruh kota merasakannya dan gemetar tak nyaman. Kegelapan yang tak terbatas itu tampaknya membangkitkan arus bawah yang tak terhitung jumlahnya, mengancam untuk berubah menjadi tsunami, menghancurkan segalanya. Bahkan ekspresi Zhao Xianger tampak serius saat dia mempertimbangkan apakah akan menahan atau menghindari bilah niat pedang penghancur segalanya ini. Namun pedang itu tidak jatuh. Tidak mengenai siapapun. Niat pedang itu membubung ke langit, menjangkau lebih tinggi ke dunia, lalu jatuh di sepanjang lintasan aslinya, bertabrakan dengan bulan merah. Di langit, cahaya merah tua memenuhi segalanya. Itu seperti api yang berkobar menyapu dataran, mengubah seluruh kehampaan menjadi lautan api yang membara. Itu tergantung terbalik di langit seperti sayap burung vermilion yang terentang, dan cahaya terang hampir menutupi seluruh tembok kota. Pedang tulang itu menancap di bulan merah tua, lalu melesat turun, membawa sertanya. Di halaman, Nyonya Bai menjerit memilukan. Garis-garis halus yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di tengah matanya yang gelap. Namun ia masih berjuang untuk mengangkat tangannya, energi spiritual terakhirnya menetes seperti air dari jari-jarinya yang hampir terkelupas. Hah, formasi terbang, kau pikir kau satu-satunya yang bisa menghunusnya. Hari itu, ketika Ning Changjiu menghunus formasi itu dan tiba di jembatan Naihe, berniat untuk mengganggu upacara penyambungan mata air kuning Ning Qinsui, ia telah menghafal formasi itu dan diam-diam menghunus satu di tepi mata air kuning. Awalnya ia berpikir formasi itu tak akan pernah digunakan. Namun kini, jauh di lubuk hatinya, sebuah pikiran yang terlalu gila melonjak, pikiran yang memenuhi dadanya bagai api liar, membuatnya benar-benar gila. Pedang tulang itu, yang menyeret bulan merah tua bersamanya, jatuh ke mata air kuning, hamparan cahaya merah tua yang luas menerangi seluruh area dengan cahaya merah darah. Seluruh mata air kuning bergejolak karena kegembiraan. Nyonya Bai membalikkan gambar formasi terbang dan tiba di tepi mata air kuning dalam sekejap. Ia menatap air mata air kuning yang mendidih dan melompat masuk. Rasa sakit seperti inilah yang pernah ia alami sebelumnya, rasa sakit yang tak ingin ia alami lagi. Namun tubuhnya terus membusuk, dan pedang tulang yang telah ia persiapkan dengan susah payah selama sebulan telah dipatahkan oleh mereka. Serangan Ning Changjiu sebelumnya, yang menyamar sebagai Zhao Xianger dan menyerang Jalan Chang, telah membuatnya percaya bahwa bahkan hukum dunia ini pun telah dilanggar. Selama sebulan terakhir, dari potensinya untuk menjadi penguasa kerajaan ilahi hingga kejatuhannya ke dalam keputusasaan saat ini, pikirannya menjadi tidak stabil. Kini, setelah berulang kali gagal dan merencanakan sesuatu, ia akhirnya benar-benar gila setelah ide gila ini membakarnya. Dengan pedang yang telah ia tebas seumur hidupnya, ia menebas Hong Yue ke mata air kuning. Di dalam mata air kuning yang mendidih, ia merasakan sakit yang tak kunjung hilang, bagaikan dunia lain, momen pencerahan yang membawa secercah penyesalan di hatinya, seharusnya ia menunggu Zhao Xianger membalikkan papan catur terlebih dahulu, lalu memaksanya melempar segalanya ke meja. Namun penyesalan ini ditelan oleh rasa sakit. Ia tak tahu apa yang mereka rencanakan, tetapi ia hanya menolak melihat tubuhnya membusuk. Betapa enggannya ia mati seperti itu. Ia mengambil segenggam air, menyesapnya, lalu membenamkan kepalanya di dalamnya, minum seperti ikan paus. Tubuhnya kembali diselimuti pelindung tulang, ekor panjang tumbuh dari antara pinggulnya, dan mahkota tulang tumbuh di rambutnya seperti duri. Namun semuanya terasa begitu tak bernyawa, dan tak ada lagi aura mistis yang memandang rendah segalanya sebulan yang lalu. Tapi tak masalah, ini sudah cukup. Ia membuka mulutnya lebar-lebar, memperlihatkan taring putihnya yang tajam, dan berenang melintasi dasar mata air kuning, berusaha sekuat tenaga untuk menyerap semua mata air kuning ke dalam tubuhnya. Ketika ia tiba di darat mengenakan baju zirah tulang dan mahkota, lalu menggulung naga air itu, tatapannya kosong. Air mata air kuning saat itu juga merupakan sup mengpo. Ia minum berkali-kali dan melupakan banyak hal. Dalam ingatannya, ia hanya memiliki satu kesadaran yang tersisa. Aku ingin menghancurkan dunia. Pedang tulang, yang membawa bulan merah tua, jatuh ke dunia bawah. Cahaya merah tua antara langit dan bumi telah lenyap, dan semuanya gelap gulita. Hanya dunia bawah yang terbakar dengan api yang membara, seperti magma yang bergelora, atau ular piton berapi yang berputar-putar tanpa henti dengan ekor di mulutnya. Di tengah gelombang cahaya, sesosok bayangan gelap yang panjang melesat menembus dunia bawah yang bergolak, sesekali muncul dari air untuk memperlihatkan punggungnya yang bertulang. Gadis cantik itu telah lenyap tanpa jejak. Kini, yang selamat adalah wanita tulang, yang digilakan oleh kekuatan penguasa dunia bawah. Ia telah kehilangan kedua kakinya, tetapi ekornya yang panjang, yang terbentuk dari potongan sendi, bahkan lebih tebal, seperti tubuh bagian bawah ular piton. Dan permukaan air dunia bawah terus menurun.
Bersembunyi di loteng, seorang gadis berpakaian sederhana menenggak sup mengpo, menutupi telinganya dan menggigil di sudut. Ia bisa merasakan kelahiran makhluk mengerikan, makhluk yang tidak hanya akan membawa kematian abadi tetapi bahkan lebih mengerikan daripada kematian itu sendiri. Ning Changjiu, mengenakan gaun putih, berlari kencang di jalanan. Ia melihat sekeliling, tak mampu melihat Jiuyu dalam kegelapan. Ia hanya berteriak, "Pergi beritahu tuanmu." Meskipun tak bisa melihat, ia mendengar desiran angin kencang, tahu bahwa Jiuyu telah mematuhi perintahnya dan pergi. Dalam keadaan normal, ia pasti sangat penasaran dengan keberadaan Jiuyu. Meskipun Jiuyu adalah roh yang diperoleh dan roh bawaan seharusnya berasal dari asal yang sama. Dan apa yang ditunjukkan Jiuyu kini bertentangan dengan banyak karakteristik roh bawaan. Ning Changjiu menyaksikan bulan merah tua pecah dan jatuh di langit. Meskipun tak percaya, ia memiliki gambaran kasar tentang apa yang telah terjadi. Nyonya Bai telah menjadi gila, benar-benar gila. Ia tak sanggup memikirkan kematiannya sendiri dan kehancuran kota. Pilihan terburuk bagi mereka adalah meninggalkan kota dan melarikan diri. Ia sungguh tak bisa menerima bahwa para pemuda dan pemudi ini, yang telah mempermainkannya dan berkomplot melawannya, akhirnya bisa lolos tanpa cedera. Jadi, meskipun tahu ia akan binasa, ia akan menguras sisa keilahiannya dari tulang-tulangnya, dan binasa bersama kota ini beserta penduduknya. Dan dalam kegelapan, kilatan niat membunuh melintas di hadapan Ning Changjiu. Ia tak sempat membuka mata pedangnya dalam waktu singkat, dan hanya bisa menghindar dengan mengandalkan instingnya. Pipinya sedikit perih, dan garis tipis darah memercik. Ning Changjiu mengerutkan kening, mengayunkan pedangnya kembali untuk menangkis dan menangkis serangan pedang kedua yang akan datang. Su Bai. Ning Changjiu tertegun, membuka mata pedangnya dan menatap sosok seperti zombie di depannya, dan menyadari dengan terkejut bahwa Nyonya Bai telah menanamkan pikirannya di otaknya, dan selama ia menyadari keberadaannya, ia akan menghunus pedangnya dan menyerbu, bertarung sampai mati. Ning Changjiu mendesah, Nyonya Bai ini sungguh tak berperasaan. Desahannya dengan cepat tenggelam oleh suara besi yang beradu. Rencana yang telah disusun pun hancur saat itu juga. Karena Zhao Xianger bertubuh mungil, gaun putih yang pas di tubuhnya terasa agak ketat, sehingga memengaruhi gerakannya. Namun, Su Bai justru diuntungkan oleh karunia Nyonya Bai, yang membuatnya semakin kuat. Meskipun semua anugerah yang diterima Su Bai akan menjadi bumerang setelah keilahian Nyonya Bai mengering dan musnah, Su Bai kini menjadi mesin tempur humanoid. Meskipun serangan pedang Ning Changjiu cepat dan brutal, ia masih dapat memprediksi arah dan lintasannya dengan akurat, menangkisnya dengan presisi yang tak tertandingi. Kemudian, di celah yang tercipta akibat benturan pedang besi mereka, ia menyesuaikan diri dengan kecepatan yang lebih tinggi, menyerang titik vital. Otot lengan. Ning Changjiu menegang, getaran dahsyat dari pedang besi membuat tulang-tulangnya mati rasa. Ia dengan cepat mengubah gerakan pedangnya, mencapai beberapa keberhasilan tetapi hanya menimbulkan luka ringan pada Su Bai. Su Bai praktis tidak peka terhadap rasa sakit, seolah-olah ia hanya ada untuk tujuan pembantaian, semata-mata untuk menghabisi mereka yang ada di hadapannya. Kegelapan mengaburkan gerakan pedang, tetapi dentang pedang panjang yang bergema, membawa napas kematian, bergema terus-menerus dari sudut ke sudut jalan yang panjang. Ning Changjiu mencoba menahannya sementara lalu melarikan diri, tetapi Su Bai mendorong terlalu keras, terlalu cepat. Jika ia melarikan diri dengan gegabah, ia akan meninggalkan musuh di belakangnya. Di dalam mata air kuning, air mendidih telah berhenti. Aura kematian yang tebal dan tak tertahankan menyelimuti segalanya. Aura itu tidak memiliki kehangatan, membeku di atas mata air kuning seperti lapisan sutra kental. Di bawah sutra itu, pusaran berputar. Tulang-tulang tajam menembus benang sutra di permukaan, melekat padanya dan mengangkat tubuh mereka. Mahkota yang seperti tanduk, dengan benang kematian yang terkondensasi, terbungkus pelindung tulang bersisik, menerobos permukaan mata air kuning. Nyonya Bai menjerit nyaring, ekornya yang besar menopang tubuhnya. Sayap-sayap tembus pandang tumbuh dari punggungnya, tepinya berbingkai beludru halus, menyerupai bulu. Pada saat itu, ia seperti ular berbulu yang turun dari mata air kuning. Ia masih hidup dalam mitos, tetapi mitos itu bukan lagi miliknya. Itulah mitos generasi pertama penguasa dunia bawah. Di dasar mata air kuning, mayat-mayat yang dulu hanyut oleh sungai berpasir di hulu, kini terkubur jauh di dalam air, tampak hidup kembali, merobek pasir padat dan muncul dari dalamnya. Banyak dari mereka yang telah mati dan menjadi mayat hidup memiliki cacing jiwa yang tumbuh di dalam tubuh mereka. Cacing-cacing itu berdengung seperti lalat, dengan cepat melahap jiwa mereka, lalu berubah menjadi wujud tembus cahaya dan terbang ke dalam kegelapan malam, menuju Nyonya Bai. Cacing-cacing itu menempel di tubuh Nyonya Bai, melebur ke dalam kulit pucatnya dan menjadi makanannya. Nyonya Bai, dengan satu mata seputih salju dan satu mata gelap bagai cermin, menatap kota dengan tatapan kosong, mungkin acuh tak acuh. Ia tak dapat mengingat masa lalunya atau masa depan yang terbentang di depannya. Sup Mengpo telah melarutkan ingatan dan pikirannya, hanya menyisakan beberapa nama di benaknya. Zhao Xianger, Ning Changjiu, dan Ning Xiaoling.
Di balik ketiga nama ini, satu-satunya obsesinya adalah membunuh. Subai adalah mesin pembunuhnya, dan kini, setelah gagal merebut kekuasaan penguasa dunia bawah, ia menjadi gila dan menjadi mesin pembunuhnya sendiri. Ia berkelok-kelok menuju daratan, tetapi kota tetap stabil. Ning Changjiu memanfaatkan celah dalam aturan. Ia setidaknya memiliki kekuatan makhluk surgawi, tetapi wilayah kekuasaannya yang sebenarnya bahkan tidak setingkat makhluk yang mendalam, membuatnya tidak berarti. Oleh karena itu, kedatangan dan kepergiannya di kedua sisi sungai tidak memengaruhi keseimbangan. Sementara itu, Nyonya Bai melampaui aturan. Sebelum keilahiannya memudar, kota telah mengambil alih posisinya sebagai penguasa Fengdu. Aturan Fengdu diciptakan untuknya. Ia menjelajahi wilayah kekuasaannya sendiri, mengawasi kerajaannya sendiri, keberadaannya yang tertinggi. Namun, ketika ia memilih untuk menguras sisa kekuatan ilahinya dari tulang-tulang ilahinya, di akhir takdirnya, kematian menjadi satu-satunya takdirnya yang tak dapat diubah. Nyonya Bai mengulurkan tangannya, jari-jarinya terbuka, dan pedang tulang yang sebelumnya jatuh ke dunia bawah sekali lagi berada dalam genggamannya. Retakan pada pedang tulang itu cepat sembuh, dan tak lama kemudian menjadi halus dan berkilau, bagaikan porselen baru yang dilapisi lilin. Ia menggenggam pedang tulang itu di telapak tangannya, dan kemudian tulang di bawah dagingnya tumbuh keluar, menembus kulitnya dan tumbuh bersama pedang itu, bagaikan bilah tersembunyi yang menyatu sepenuhnya ke dalam tubuhnya. Ia mengurutkan mereka yang pantas mati dalam benaknya, membunuh Zhao Xianger terlebih dahulu. Ia membayangkan Zhao Xianger dalam benaknya dan merasakan lokasinya. Saat itu, Zhao Xianger sedang mengenakan gaun putih, bertarung melawan Subai di sebuah jalan panjang. Ia memastikan posisinya dan merayap ke arah mereka, pedang tulangnya di tangan. Dinding bata yang kokoh bagaikan kertas putih keriput di bawah tubuhnya, meremukkan dan mencabik-cabiknya dengan mudah. Kemudian, di tengah benturan pedang dan bilah pedang yang padat, ia dengan dingin mengangkat pedang tulangnya. Dengan satu serangan, ia menebas. Jalanan panjang itu sunyi, aura kematian bahkan meredam transmisi gelombang suara. Sebuah jurang besar telah menganga di jalan, membelah seluruh jalan menjadi dua. Nyonya Bai melayang di tengah jurang, kakinya menapak di udara. Wajah Ning Changjiu terpantul jelas di matanya yang seputih salju. Wajah ini tampak berbeda dari yang ia ingat sebagai Zhao Xianger, halus namun tidak cantik. Perasaan aneh ini segera terhapus oleh niat membunuh. Ia mulai mengumpulkan kekuatan untuk serangan keduanya. Sebelumnya, ketika Ning Changjiu sedang berlatih tanding dengan Subai, ia tiba-tiba merasakan firasat kematian. Setelah peringatan itu, semua tindakannya menjadi tak sadarkan diri. Kini, jurang di tanah hanya beberapa inci dari tepi sepatunya. Seandainya ia sedikit lebih lambat, lengannya pasti sudah putus. Ia mendongak, ngeri, ke seberang jalan. Di sana, sesosok bermahkota tulang tampak menjulang. Sosok itu masih memiliki lekuk tubuh wanita yang gagah, tetapi tulang-tulang panjang menyembul dari balik kulitnya, seperti duri yang tajam, ganas dan tanpa keindahan. Tubuh bagian bawahnya berbentuk seperti ular piton, bagaikan dewi pencipta dalam mitologi. Seketika ia terkejut, pedang Subai menembus pertahanannya, menusuk dadanya, dan mendorongnya ke ujung jalan yang panjang. Nyonya Bai mengangkat pedangnya lagi, dan sebilah pedang tak berbentuk, bagaikan aura kematian yang pekat, diam-diam menebas ruang dan mendarat di hadapan Seng. Ning Changjiu menenangkan diri di tengah rasa sakit yang menusuk dadanya. Ia menahan napas, dan segala sesuatu di sekitarnya lenyap dari pandangannya, batu bata dan dinding halaman, malam dan jurang, tulang-tulang dan pisau panjang, bahkan pedang yang menekan dadanya. Kesadaran spiritualnya telah terungkap saat Nyonya Bai mengangkat pedangnya, sebuah spiritualitas yang dilepaskan di bawah tekanan maut, meresapi setiap detail di sekelilingnya, baik yang tampak maupun tak tampak. Saat energi pedang menyapu jalan, Ning Changjiu membelokkan tubuhnya ke sudut yang aneh. Kemudian, erangan menyakitkan bergema di kegelapan. Itu adalah erangan Subai. Lengan kanannya yang memegang pedang langsung terpotong oleh energi pedang, dan ia hanya sedikit lambat bereaksi terhadap rasa sakit itu. Mata Nyonya Bai terfokus sepenuhnya pada Ning Changjiu. Segala sesuatu yang menghalangi jalannya hanyalah rintangan yang dapat dihancurkan sesuka hati. Setelah lengan Subai terpotong, secercah semangat kembali muncul di matanya, bersama rasa sakit. Ia secara naluriah mencoba mengayunkan pedangnya, tetapi lengannya telah meninggalkan tubuhnya. Ning Changjiu menarik pedang dari dadanya. Ia tidak punya waktu untuk mengobati lukanya, dan ia hanya ingin bersembunyi dan melarikan diri, mengandalkan teknik persembunyian Tao. Begitu pikiran ini terlintas di benaknya, Nyonya Bai, dengan pedang terangkat untuk mengeksekusi, lenyap dari tempatnya. Bahkan saat ia berbalik, sensasi dingin merobek kesadarannya. Nyonya Bai berdiri di belakangnya, pedang tulang di tangan, gerakan ayunannya masih mengalir, menyatu mulus dengan gerakan yang ia lakukan beberapa saat sebelumnya. Kesadarannya ditelan oleh lautan hitam keputusasaan. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengar.